Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan pemagangan nasional. Kenapa saya bahas materi ini? Karena memang banyak orang yang mau magang tetapi mereka belum paham apa itu pemagangan. Terus yang kedua, kapan magang dilaksanakan? Berapa lama magang dilaksanakan? Dan yang paling penting adalah apa manfaat ataupun keuntungan buat saya apabila saya ikut program pemagangan. Dan teman-teman, kalaupun ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan pemagangan, silakan bisa kunjungi ataupun bisa baca Permenaker Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Di sana sudah dijelaskan terkait dengan regulasi pemagangan dalam negeri, ya. Dan di sini saya akan sedikit membahas dari sisi pesertanya saja, bukan dari sisi perusahaan ataupun penyelenggaranya. Oke, nah langsung saja kita bahas apa itu magang. Magang itu adalah sistem pelatihan kerja yang dilaksanakan secara terpadu antara pembelajaran teori dan praktek di lembaga pelatihan ataupun di training center ataupun di unit pelatihan ataupun di lembaga pemerintah, lembaga pelatihan pemerintah, dan praktek kerja di perusahaan, dan tentunya di bawah bimbingan ataupun pengawasan pelatih untuk mengetahui ataupun menguasai suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu. Seperti itu ya. Jadi magang itu adalah nanti teman-teman akan ada pelatihan secara teori dan praktek, juga ada praktek kerja ya. Dan tentunya setelah praktek kerja harapannya teman-teman bisa menguasai suatu keahlian dan keterampilan tertentu. Terus apa sih bedanya antara magang sama kerja? Itu berbeda. Coba kita lihat. Bedanya magang sama kerja adalah kalaupun magang peserta. Kenapa? Karena dia belajar. Kalaupun kerja adalah karyawan ataupun pekerja. Ya, kemudian status pekerjaannya kalaupun misalkannya magang itu adalah tugas. Kenapa tugas? Karena kita belajar. Tetapi kalaupun karyawan itu pekerjaan. Lanjut lagi, kalaupun dalam proses magangnya, kalaupun magang namanya adalah latihan. Tapi kalaupun karyawan bekerja. Kemudian output yang dihasilkannya kalaupun magang menambah suatu keahlian baru ataupun keterampilan baru. Tetapi kalaupun kerja adalah menambah ataupun menghasilkan produk baru, seperti itu. Kemudian terus apa dong bedanya antara magang sama PKL ataupun prakerin? Tentu berbeda. Magang sama prakerin bedanya apa? Ini bedanya. Kalaupun magang, status pesertanya adalah pencari kerja. Pencari kerja minimal usia 17 tahun dan tidak ada batas maksimal usianya. Kalau PKL itu pelajar. Apakah ada dasar hukumnya? Ada, dua-duanya juga ada. Apakah ada standar kompetensinya? Ada. Kalau magang ada kompetensi yang ingin dicapai. Setelah magang teman-teman nanti bisa apa? Itu kompetensi dicapainya. Kemudian kalau prakerin mungkin ada, mungkin juga tidak. Terus apakah ada perjanjian magang? Ada. Kalau PKL ada perjanjian? Belum tentu ada. Uang saku magang udah pasti ada. Ya, uang sakunya juga ada. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Kemudian praktek kerja. Apakah ada magang? Ada. Dan PKL pun juga ada. Apakah magang ada off job training? Tadi jelaskan. Off job training itu di lembaga pelatihan. On job training adalah di perusahaan. Jadi off job itu teori dan on job praktek, seperti itu. Apakah ada sertifikasi? Ada. Kalau magang nanti outputnya setelah magang teman-teman ada ujian magang dan nanti akan dapat sertifikat magang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apakah ada jangka waktu pemagangan? Juga ada. Kalau magang maksimal 12 bulan, minimalnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa seperti ini? Misalkan teman-teman magang di perusahaan A sebagai operator welding selama setahun. Tiba-tiba baru 6 bulan teman-teman itu sudah disukai sama perusahaannya dan sudah menguasai keterampilan yang dicapai. Maka sebelum setahun perusahaan bisa merekrut teman-teman menjadi seorang karyawan perusahaan, seperti itu ya. Lanjut lagi. Kemudian siapa sih yang melaksanakan magang? Ada dua. Pertama adalah ada pencari kerja, yang kedua adalah pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Jadi kalaupun dia pencari kerja, dia ada batas usianya minimal 17 tahun. Tapi kalaupun 17 tahun wajib melampirkan surat persetujuan dari orang tua.
Kalau pekerja kan 18 tahun, karena ini magang boleh 17 tahun. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani, dan terakhir lulus seleksi. Nah, dan magang ini biasanya seleksinya tidak seketat seleksi kerja. Kenapa? Karena kalian seleksi ikut pelatihan. Minimal ada motivasi kalian, ada kemauan kalian, ada seperti itu ya. Tetapi juga ada seleksi matematika dasar, interview, dedikasi ke itu juga ada. Tapi tiap perusahaan seleksinya berbeda-beda. Oke. Nah, yang kedua adalah mencari kerja. Yang kedua adalah pekerja yang ingin ditingkatkan kompetensinya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman bekerja di perusahaan A di bagian welding. Tiba-tiba perusahaan tempat teman-teman bekerja weldingnya belum secanggih welding perusahaan lain, maka perusahaan boleh memagangkan teman-teman di perusahaan lain agar kompetensi karyawan tersebut bisa meningkat. Jadi seperti itu. Jadi ada dua syarat. Pertama, bisa pencari kerja. Yang kedua adalah bisa seorang karyawan ataupun pekerja yang ingin ditingkatkan kompetensinya atau keahliannya. Oke, lanjut lagi. Pelaksanaannya, ini pelaksanaannya tadi paling lama adalah 1 tahun sejak ditandatangani perjanjian magang. Kemudian waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan dan tidak boleh pada hari libur resmi pemerintah ya. Kemudian kalaupun misalkan perusahaan itu menggunakan sistem shift malam hanya diperbolehkan bagi usia minimal 18 tahun, ada antarjemput transportasi, dan perusahaan memberikan makan siang, kemudian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ini adalah persyaratan pelaksanaannya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah apa sih yang akan kita dapatkan ketika ikut magang? Ya, satu, udah pasti kalian mendapatkan uang saku, bukan gaji, tetapi uang saku. Kenapa? Karena masih belajar. Ya, uang sakunya berapa? Tergantung perusahaan masing-masing. Tetapi sejauh ini batas minimalnya 60% sampai 90%. Tapi kebanyakan sekarang sih perusahaan ngasih uang saku 70% sampai 90% ya. Itu tergantung perusahaan masing-masing. Berarti kalau misalkannya 70% itu dari UMK ya, dari UMK setempat. Kalaupun 70%, kita UMK Bekasi itu 4.490 sekian, maka kalaupun 70%, teman-teman dapat uang saku sebesar 3.149.000 sekian ya, itu uang sakunya. Kemudian nanti pun juga dapat transportasi ataupun uang transport ya apabila hadir. Kemudian dapat makan siang 1 kali, memperoleh asuransi kecelakaan kerja dan kematian, dan terakhir mendapatkan APD, juga memperoleh sertifikat. Jadi ini adalah benefit ataupun yang kita dapatkan ketika kita ikut melaksanakan program pemagangan. Nah, harapannya setelah melaksanakan magang, teman-teman bisa direkrut perusahaan tersebut, ataupun kalaupun tidak direkrut, minimal teman-teman sudah punya pengalaman, sudah punya keahlian, sudah punya keterampilan baru untuk bekal teman-teman mencari kerja kembali ataupun melamar kerja di perusahaan yang memang membutuhkan skill tertentu seperti itu. Dan semoga setelah melihat video ini, teman-teman terbuka pikirannya, mengetahui sedikit banyak terkait dengan program pemagangan seperti itu ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perkataan yang memang belum sesuai dengan regulasi pemerintah ataupun belum sesuai dengan regulasi yang ada. Mohon koreksi dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.